Selamat siang teman-teman. Jadi terima kasih. Jadi siang hari ini saya selaku kuasa hukum dari Ibu Jessica Iskandar dan juga Pak Vincent Verha sudah memasukkan surat kepada Kabareskrim dan juga Bapak Karowasidik Bareskrim Polri berkaitan dengan permohonan perlindungan hukum. Kita meminta perlindungan hukum kepada Bapak Kabareskrim dan juga Bapak Karowasidik berkaitan dengan laporan polisi kita di Polda Metro. Sebagaimana diketahui, laporan polisi yang diterbitkan dan sudah dipanggil kepada terlapor Stephen tersebut, terlapor CSB tersebut, ya kan? Tetapi CSB Stephen tidak pernah datang di kepolisian. Dan ini yang kami sayangkan, kan begitu. Dan tetapi sebagaimana faktanya, teman-teman juga melihat kuasa hukumnya pun bisa menggugat klien kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tetapi ketika kliennya dia dipanggil di kepolisian tidak pernah menghadap. Sebagaimana juga kami sudah menemukan fakta ada 4 laporan polisi yang terbitnya di masing-masing tingkat Polda. Di Polda Bali ada 2 laporan, di Polda Metro ada 1 laporan, di Polda Jatim ada 1 laporan. Sebagaimana kita mendapatkan fakta juga, ya kan, terlapor CSB mangkir dari panggilan kepolisian. Sudah 2 kali panggilan polisi semua. Di sini maka kita mohon perlindungan hukum kepada Bapak Karowasidik Bareskrim agar dapat menindaklanjuti. Agar dalam hal ini kita menemukan kembali, kan begitu kan, dugaan-dugaan tindak pidana ini apakah terang dan semakin jelas, dan siapakah yang ada di belakangnya, sehingga dia berani sekali membantarkan panggilan-panggilan tersebut. Nah, melalui permohonan perlindungan hukum ini, nah sudah kami ajukan, dan Ibu Jessica Iskandar juga, sebagaimana teman-teman juga bisa lihat di IG posting Instagramnya beliau, juga memohon perlindungan kepada Bapak Kapolri untuk mengatensi kasus tersebut. Dalam hal ini sebenarnya kita bukan hanya membabi buta mau membela klien, tidak, kan begitu. Kembali lagi kok, penegakan hukum pidana itu adalah pro justisia, demi keadilan. Dan kita pun di sini, kalaupun memang harusnya ya, lawyer lawan pun meyakini kliennya tidak bersalah, kan harusnya menghadap dulu di penyidik, menyampaikan materinya seperti apa, kan begitu. Tetapi kenapa panggilan polisi tidak pernah dihadiri, tidak pernah memenuhi panggilan tersebut? Tidak ada alasannya itu, Pak. Nah, itu yang kami tidak tahu. Nanti boleh ditanyakan juga ke humas bersangkutan ya di setiap Polda, kan begitu. Karena setelah kami berkoordinasi, saya terakhir berkoordinasi dengan Kanit dan juga penyidik, disampaikan sudah 2 kali panggilan pun tidak ada kabar apapun dari terlapor CSB tersebut. Mungkin akan ada panggilan paksa. Harapan kami begitu. Sebagaimana kan sesuai kan dengan Perkap 12 tahun 2009 pasal 64. Seseorang yang dipanggil oleh kepolisian alternatif ya, saksi atau tersangka dapat diperintahkan untuk diperintah membawa apabila dia mangkir dari panggilan kepolisian. Karena ini panggilan kepolisian, gitu loh. Ini bukan panggilan sidang seperti perdata bisa diwakilkan pengacara. Kalau panggilan kepolisian memanggil seseorang yang bernama A begitu, dia harus menghadap di kepolisian. Tidak ada alasan apapun. Tapi betul, 4 laporan polisi. Jadi di sini akan saya rilis. Ya. Jadi gini ya. Jadi ada di sini laporan di Polda Jatim juga tertanggal 15 Juni. Saya masih blok di sini, padahal identitas korban ini sudah berhubungan dengan kita juga, dengan inisial ES, dengan kerugian dugaan sekitar 20 miliar lebih yang sudah dilaporkan di Polda Jatim, ya kan? Kemudian juga ada di Polda Bali. Ini berkaitan juga dengan dugaan penipuan dan atau penggelapan berkaitan mobil juga dengan kerugian di sini 1,8 M. Ini korban lain, ini bukan korban klien kita nih. Dan di sini juga sama. Kan begitu. Ini atas nama Jessica Iskandar pelapornya sebagai korban dengan kerugian 9,8 M. Nah, kalau di total ini sudah mau 50 miliar ini. Kan begitu kan? Nah, sekarang ini di mana terlapor? Harusnya dia mengkonfirmasi dong. Kalau dia merasa dirinya tidak bersalah, hadirkan materi itu di hadapan penyidik. Bahwa memang sebagaimana dikatakan kuasa hukum lawan, ini adalah keperdataan lah, ini perjanjian. Kenapa kok dipanggil penyidik tidak berani menyampaikan materi itu kliennya? Kan begitu kan? Itu baru 3 Bang, satu lagi laporan yang mana Bang? Satu lagi yang berkaitan dengan surat kita itu, yang waktu kita mempropamkan Polda Bali. Oh. Kan begitu kan? Bang, mungkin bisa tunjukin ke kamera Bang. Siap. Jadi begini aja. Bang, tolong dibantuin teman-teman. Jessica sendiri ada pesan dan ingin bicara juga hari ini atau belum bisa hari ini? Hari ini Bu Jessica sepertinya masih ada kesibukan, jadi memang diwakilkan ke saya dulu, tetapi dalam waktu dekat juga kami akan rilis. Karena Bu Jessica pun juga memang memohon atensi, memohon perlindungan hukum kepada Bapak Kapolri. Tujuannya bukan apa kok, kan begitu kan? Tujuannya hanya satu, supaya terlapor ini jangan kemudian seakan-akan seperti kebal hukum. Gitu loh. Kita ini negara hukum, dan dia sudah melapor di kepolisian, wajar dong dia minta kepastian hukum dong. Kalau nggak begitu kan ngapain dia harus lapor, kan gitu kan?
sebagaimana ini adalah hak warga negara dan ini panggilan pidana, kan begitu. Makanya kita pun secara materi hukum kita selalu lengkapi. Kita ikut proses prosedur hukum sesuai yang ada. Di mana ada dugaan-dugaan terlapor mangkir daripada panggilan, kita masuk ke Bareskrim, kita mengajukan surat kepada Karwasidik agar menjadi atensi, kan begitu kan? Ini kembali lagi hak hukum warga negara di sini. Tapi dugaan sementara apa bang mangkirnya ini bang? Dugaan sementara. Kalau dugaan sementara ya kami pun belum berani berasumsi ya Pak ya. Karena pun juga ketika kami menanyakan kepada penyidik ketika koordinasi juga belum ada informasi bagaimana, kan begitu. Makanya kami tetap akan menghargai proses prosedur hukum itu. Tetapi kami juga tidak akan tinggal diam. Di mana ada dugaan-dugaan yang sudah mulai menunjukkan terlapor CSB tersebut kebal hukum, kita akan terus gerak. Udah ada kabar belum bang? Mungkin panggilan ketiganya, memang panggilan kedua udah. Ya. Kan penjemputan paksa berarti kan? Itu Harusnya kapan begitu. Nah itu yang kami belum tahu, belum mendapatkan kabar. Di sini maka kenapa klien kami Bu Jessica Iskandar juga mohon perlindungan hukum. Kalau dia tidak meminta perlindungan hukum ini kan tidak akan menjadi atensi, kan begitu kan? Ini kan hak warga negara. Setiap orang yang merasa ada memang hak yang harus diperjuangkan, dia mau bersuara demi keadilan bagi dirinya sendiri, itu hal yang wajar dong, kan begitu. Bang, Ya kan? bang, dua panggilan itu panggilan yang di Polda Metro Jaya apa akumulasi dari semuanya bang? Polda Metro Jaya sudah kita konfirmasi kepada penyidik yang menangani perkara kita sudah 2 panggilan. Polda Bali yang waktu kita rilis waktu bersama Bapak Kabid Humas Polda Bali yang lalu ya kan sudah menyatakan juga sudah 2 panggilan juga sebagaimana sudah dimuat di media juga. Kan di situ dapat disimpulkan kan begitu kan ada 2 Polda yang sudah panggil 2 kali dimangkirin semua itu panggilan sama terlapor. yang laporan keduanya, 2 laporan lainnya? 2 laporan lain kita belum dapat informasi, tetapi yang dari Polda Jatim ini sudah berkoordinasi dengan klien kita. Dia mengatakan, Pak, laporan saya juga tidak ada tindak lanjutnya nih, kerugian 20M loh ini yang di Polda Jatim ini, kan begitu kan? Ini kalau di total berapa ini? Kan gitu. Berapa bang kerugian yang dialami? Hampir 50M. Ada nggak sih bang hubungan antara Jessica sama 2 pelapor lainnya? Oh, tidak ada hubungan apapun, tetapi karena mereka tahu atas nama Jessica Iskandar sudah di media muncul dia melaporkan kasus yang menimpa dia, maka korban-korban lain ini DM masuk di Instagram dan sebagainya, meminta tolong juga. Saya pun memberikan saran, kalau cuma hanya teks saja tidak dapat membuktikan bahwa dia telah melapor, nggak usah digubris. Nah ini yang kita gubris karena mereka benar-benar sudah lapor. Ada kesamaan motif bang di balik itu? Nah itu yang bukan kewenangan kita ya, tetapi di sini yang bisa kita lihat laporan polisinya sama, dugaan 378 dan atau 372. Dan ada juga sama korbannya kan di situ kan berkaitan dengan mobil juga sebagaimana dengan klien kita sama gitu loh. Ini takutnya menjadi sindikat nih, itu yang harus kita ini, ya kan? Sama-sama harus kita kawal, jadi perbantuan teman-teman juga lah sama-sama lah. Bang, tadi kesulitannya pihak kepolisian sendiri atau CSB seperti apa sih bang sebenarnya kesulitan untuk memanggil? Nah itu yang saya juga minta tolong teman-teman ya, maksudnya juga boleh ditanyakan lah ke humas yang bersangkutan kan begitu kan, kenapa sih kan gitu, kenapa dia tidak menghadap, kok bisa gitu loh, tidak menghadap tanpa alasan ataukah dengan alasan, kan itu kan harusnya ada. Karena yang saya ketahui, saya bersama Pak Vincent itu sampai sudah berulang kali berkoordinasi dengan penyidik, dengan kanit yang menangani perkara. Ya disampaikan begitu, terlapor CSB cuma mangkir. Terus kita kan butuh kepastian hukum. Anda juga atau belum mengetahui? Belum, tidak mengetahui, makanya kami menggunakan prosedur hukum. Saya lapor ke Karwasidik, hak saya dong, kan begitu kan? Karena saya sudah menduga nih kok ini terhadap laporan polisi ini kok nggak ada tindak lanjutnya atau bagaimana. Saya memohon kepada Bapak Karwasidik agar dapat memberikan asistensi dalam hal ini, dapat memberikan atensi khusus. Jadi isi suratnya itu ya bang tadi ya? Ya, isi surat adalah permohonan perlindungan hukum. Sebagaimana postingan kemarin kan di @inijedar, Jessica Iskandar melalui laman Instagramnya juga memohon perlindungan hukum kepada Bapak Kapolri. Dan Bu Jessica juga akan menulis surat yang akan diposting juga di Instagramnya untuk memohon perlindungan hukum kepada Bapak Kapolri. Sudah disiapkan surat tersebut. Belum, lagi mau dibuat. Nanti akan diposting, kemudian nanti Bu Jessica juga akan mengirimkan dan ngecek kepada Humas Polri.